Halo guys, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Jadi di kesempatan video aku kali ini ada pembahasan yang cukup menarik buat aku, yaitu peperangan antara Israel dengan Iran, yang dimana ada aksi saling balas rudal, yang kejadiannya itu viral di Timur Tengah, dan bahkan diikuti oleh negara-negara besar seperti Amerika, seperti Cina, Rusia, yang ikut terlibat secara tidak langsung di Timur Tengah. Dan tentunya ini akan kemungkinan akan terjadi perang yang lebih besar lagi. Tidak cuma antara Israel dengan Iran, tapi ini akan meluas menjadi perang dunia ketiga. Itu skenario terburuknya. Dan tidak cuma itu, karena notabene-nya Israel adalah negara yang kecil, negara yang istilahnya Israel ini terdesak oleh negara-negara Islam. Israel itu kecil dan dikelilingi negara-negara Islam. Dan itulah yang membuat Israel itu sebenarnya terdesak. Tapi karena Israel didukung oleh negara Amerika, jadi Israel itu seolah-olah kayak berkuasa. Dan tentunya juga Israel juga mempunyai ekonomi, mempunyai teknologi yang bagus. Jadi itu yang membuat negara-negara di sekitar Israel itu tidak berdaya. Dan kita tidak bisa mengontrol itu. Dan memang Islam sekarang mengalami kemunduran, dan karena kemunduran itulah yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitupun juga Indonesia. Namun ini yang saya bahas di sini. Sekarang terjadi perang. Tentunya dampaknya mungkin akan terjadi di Indonesia, harga minyak naik, harga konsumsi naik, dan sebagainya. Itu akan membuat dampak ekonomi kita mungkin akan turun dikarenakan perang yang ada di Iran dan Israel. Dan tentunya itu akan meluas dan akan berdampak secara besar. Tentunya di sini yang ingin saya bahas yang paling penting, bagaimana respon kita dalam menghadapi mungkin ya bisa dibilang krisis yang akan terjadi. Tentunya kita kembali ke ekonomi. Ekonomi mengajarkan kita harus mencukupi kebutuhan kita. Kita harus cukupi dulu kebutuhan. Yang terpenting yaitu pangan, konsumsi. Karena kalau manusia tidak konsumsi itu mati. Dan alhamdulillahnya Pak Prabowo itu fokus di pangan. Maka itu ada programnya Pak Prabowo tentang swasembada pangan, yang dimana pangan ini akan menjadi daya gentarnya Indonesia, daya tawarnya Indonesia, yang direalisasikan di Koperasi Merah Putih. Jadi Koperasi Merah Putih ini kemungkinan yang akan diselenggarakan diadakan di desa-desa, akan membuat ekonomi Indonesia itu akan meningkat. Dikarenakan desa adalah tempatnya sumber daya alam yang melimpah, dan itu akan menyokong kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ada di kota ataupun di dunia. Itu positifnya, tapi tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa mengontrol itu kalau itu bakalan terrealisasi dengan benar, terrealisasi dengan istilahnya ya lancar. Kita tidak tahu itu bisa atau tidak, dikarenakan kita juga ada masalah tentang sumber daya manusia kita yang mengelola biasanya tidak becus. Jadi orang-orang Indonesia itu tidak becus dalam mengelolanya. Kebanyakan kan seperti itu. Misalnya kayak saya pernah pernah bikin KTP PNS-nya, saya kayak lambat, malas-malasan dan sebagainya, diperlambat lah. Dan kita lapor polisi juga kayak kita yang dituduh
pencurinya, padahal kita mau melapor karena kita korban, tapi kita seolah-olah kayak dipingpong dan sebagainya. Dan itulah salah satu kayak contoh permasalahan di Indonesia itu, sumber dayanya yang bekerja itu kayak tidak profesional, dan sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi, hal-hal yang istilahnya ya merugikan, dan itu kemungkinan akan menghambat. Tapi saya percaya kalau Pak Prabowo itu memang orangnya anti korupsi, tapi yang jadi masalah menteri-menterinya, dan kita tidak bisa ngontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Bagaimana diri kita supaya jangan terlalu pikirkan itu dulu. Yang perlu kita pikirkan adalah diri kita sendiri dulu. Bisa hidup atau tidak, bisa survive atau tidak. Kalau di kondisi sekarang sedang terjadi perang, dan kemungkinan akan meluas menjadi perang dunia ketiga. Tentunya seperti yang saya lakukan sekarang, membuat video dan saya upload di YouTube, tentunya untuk supaya mendapatkan income tujuannya. Dan tidak cuma itu, ini saya bikin video untuk supaya bisa ada dampak kepada masyarakat, mungkin mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, dan sekaligus untuk bahan saya untuk belajar, diskusi untuk sama publik begitu. Intinya supaya saya berkembang juga, dan mungkin teman-teman juga merasa berkembang. Di sini YouTube ini saya pakai supaya bisa bermanfaat itu bagaimana. Dan tentunya kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa lah memanfaatkan apa yang ada. Karena tidak ditahu di dunia yang sedang tidak stabil ini, dunia sekarang tidak stabil. Jadi yang perlu distabilkan adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa kontrol apa yang ada di luar diri kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi di luar. Nah, makanya itu kita harus perkuat dulu ekonomi kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Kasih amankan, jangan sampai kayak mengharapkan pemerintah atau mengharapkan orang lain. Kita boleh berharap kepada orang, cuman jangan keterlaluan. Kalau kamu masih sehat, apalagi masih muda, pacu dirimu, cari peluang yang ada. Karena pasti ada itu peluang. Tinggal mindsetmu itu yang diperbaiki, bisa survive atau tidak. Karena kalau mindsetmu ya malas-malasan ya, jadinya hasilnya malas-malasan. Karena apa yang kita tanam itu di pemikirannya, itu juga yang akan keluar dari dirimu. Jadi usahakan mulai sekarang itu isi otakmu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya misalnya cara belajar bikin kue, cara apa kayak cara berbisnis, cara jualan, cara melayani pelanggan, cara mengatur keuangan. Nah, itu yang paling penting yang harus dipelajari supaya kita bisa survive. Nah, yang lagi tren sekarang itu lagi AI. Belajar coba AI, cari cara membuat video pakai AI dan sebagainya. Itu bisa dipelajari semua. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan untuk kalian sendiri supaya bisa bermanfaat, menghasilkan juga untuk dirimu. Jadi kau bisa aman, karena sejatinya manusia itu bullshit tuh kalau ada orang yang bilang keluarlah dari zona nyaman. Setiap manusia itu pengen di zona nyaman. Dia keluar dari zona nyaman untuk apa? Untuk mencari kenyamanan yang lain. Dia bekerja keras untuk supaya mendapatkan imbalan, dan imbalan itu membuat dia rasa aman. Jadi orang itu selalu pengen nyaman, aman, tapi orang kalau mau nyaman ya dia harus resikokan diri dulu supaya bisa aman. Jadi harus bekerja keras dulu, berakit-akit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Kalau masih muda ya kalian resikokan dirimu.
ambil resiko sebaik-baiknya, bikin kesalahan, istilahnya tidak ada salahnya bikin kesalahan, karena tidak ada istilahnya kayak apa deh. Pernah saya diskusi sama orang tua, jadi ada orang tua yang istilahnya dia yang kerjanya kerja keras lah, dia masih tua, dan dia kayak nyesal dulu tidak kerja lebih pintar, lebih cerdas lagi, sehingga dia menyesal dia kerja sampai tua. Jadi istilahnya kalau Anda masih muda, dia menasihati kalau masih muda itu pacu memang tenagamu, sampainya kamu nanti kalau tua bisa nyaman, aman, tidak perlu lagi capek-capek mulai lagi kerja. Jadi istilahnya kalau masih muda jangan banyak gaya lah istilahnya. Kalian harus bisa membedakan, bisa belajar membedakan yang mana itu gaya, yang mana kebutuhan. Yang harus diutamakan itu kebutuhan dulu, bukan gaya. Kalau gaya ini di belakang Pak. Yang paling utama itu kalau di kondisi yang tidak terduga ini, kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan apa ya, makan cukup, pakaian dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan di kondisi yang saat sekarang ini dunia tidak sedang baik-baik saja, karena kita memang tidak bisa merubah, walaupun kita mengkritik di sosmed, ini dilarang perang itu menyebabkan tragedi, hilang nyawa dan sebagainya, istilah kayak sia-sia dan sebagainya, dan ruginya besar karena senjatanya mahal dan sebagainya. Percuma itu, walaupun komen 1.000.000 kali, kau tidak akan bisa merubah, karena kau siapa? Siapa kamu bilang seperti itu? Yang bisa kamu rubah adalah dirimu sendiri dulu. Ubah saya dulu dirimu sendiri. Kecuali kalau kamu memang bisa merubah dirimu jadi presiden atau orang yang berpengaruh gitu, yang mungkin ada dampaknya lah. Kamu berkuar-kuar mengkritik seperti itu. Tapi kalau masih di level bawah ya, istilahnya kayak sewajarnya saja. Yang penting kebutuhan dirimu dulu yang harus diurusi, baru ngurusi yang lain. Kalau menurut teman-teman bagaimana tentang survive di kondisi dunia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja? Mungkin begitu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.